Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu yang berjudul Pengauditan dan Jasa Asuran. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya sendiri, Made Indah Danaswari, NPM 206. Perkenalkan, nama saya Nimade Dwi Okamayoni, NPM 012. Perkenalkan, nama saya Dian Maria Bernadetta Haluho, NPM 226. Perkenalkan, nama saya Angela Liahenu, NPM 157. Perkenalkan, nama saya Pascalina Risnawati Dwi, NPM 047. Perkenalkan, nama saya Komagos Aryo Giantara, NPM 304. Pengauditan dan jasa asuransi, yaitu pembagiannya yang pertama, sejarah perkembangan fungsi pengauditan. Yang kedua, perkembangan pengauditan di Indonesia. Yang ketiga, jasa asuransi dan pengauditan. Yang keempat, jasa atestasi. Yang kelima, jasa asuransi lainnya. Yang keenam, jasa bukan asuransi. Yang ketujuh, definisi pengauditan. Yang kedelapan, jenis-jenis pengauditan. Yang kesembilan, auditor. Yang kesepuluh, kantor akuntan publik atau KAP. Yang ke-11, struktur kantor akuntan publik. Yang ke-12, persyaratan kantor akuntan publik di Indonesia. Yang ke-13, organisasi profesi akuntan di Indonesia. Yang ke-14, standar profesional akuntan publik atau SPAP. Yang ke-15, standar pengendalian mutu. Yang ke-16, penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu. Itu yang pertama, sejarah perkembangan fungsi pengauditan. Pengauditan telah mulai dilakukan sejak abad ke-15. Tahun kelahiran pengauditan laporan keuangan secara pasti tidak diketahui, tetapi dari berbagai sumber dapat diketahui bahwa pada sekitar abad ke-15 jasa auditor telah mulai digunakan di Inggris. Meskipun pengauditan telah lahir sejak beberapa abad yang lalu, namun perkembangan yang pesat baru terjadi pada abad saat ini. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang perkembangan pengauditan di Indonesia. Perkembangan akuntansi di Indonesia terjadi pada tahun 1973, yaitu ketika Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI menetapkan prinsip-prinsip akuntansi Indonesia atau PAI dan norma pemeriksaan akuntan atau NPA. Sejalan dengan perkembangan profesi akuntansi dan dunia usaha di Indonesia, IAI telah berkali-kali melakukan penyempurnaan dan pemutahiran prinsip akuntansi dan norma pemeriksaan akuntan agar dapat mengakomodasi perkembangan yang sangat pesat dalam dunia usaha dengan tetap mengacu pada perkembangan yang terjadi. Jasa asuransi dan pengauditan. Jasa asuransi adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Pengambil keputusan memerlukan informasi yang andal dan relevan sebagai basis untuk mengambil keputusan. Jasa asuransi dapat disediakan oleh profesi akuntan, publik, atau berbagai profesi lain. Jasa atestasi. Salah satu tipe jasa asuransi yang disediakan oleh profesi akuntan, publik adalah jasa atestasi. Sedangkan asersi adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh suatu pihak yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas tentang jasa asuran lainnya. Kebanyakan jasa asuran lainnya yang diberikan kantor-kantor akuntan publik tidak merupakan jasa atestasi. Jasa-jasa tersebut mirip dengan jasa atestasi, yaitu akuntan publik harus independen dan harus memberikan jaminan atas informasi yang akan dipakai para pengambil keputusan. Perbedaannya adalah bahwa akuntan publik tidak diminta untuk menerbitkan laporan tertulis dan asuran tidak mengenai kendala pernyataan tertulis yang dibuat pihak lain. Jasa atestasi. Jasa bukan asuran adalah jasa yang dihasilkan oleh AP atau akuntan publik, yang di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan, atau bentuk lain dari keyakinan. Ada 3 jasa yang sering disediakan profesi akuntan publik. Yang pertama ada jasa perpajakan, yang kedua ada konsultasi manajemen, yang ketiga ada jasa akuntansi dan pembukuan. Selanjutnya, definisi pengauditan. Pengauditan adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kepatuhan agar asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jenis-jenis pengauditan. Yang pertama, audit kinerja, yaitu audit yang dilakukan oleh auditor untuk mengetahui seberapa efisien dan efektifnya kegiatan operasional pada suatu perusahaan. Yang kedua ada audit laporan keuangan, yaitu audit yang dilakukan oleh auditor terhadap laporan-laporan keuangan pada suatu perusahaan. Yang ketiga, audit kepatuhan adalah audit yang dilakukan untuk melihat kegiatan pada perusahaan apakah sudah sesuai dengan ketentuan, peraturan, dan persyaratan yang berlaku. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, auditor. Auditor dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, auditor pemerintah. Auditor pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan pada instansi pemerintah. Yang kedua, auditor intern. Auditor intern merupakan yang bekerja pada perusahaan dan oleh karenanya berstatus sebagai pegawai pada perusahaan tersebut. Yang ketiga, auditor independen atau akuntan publik, melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik adalah badan usaha yang telah mendapat izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Struktur kantor akuntan. Badan usaha KAP dapat berbentuk perseorangan, hanya dapat didirikan dan dijalankan oleh seseorang akuntan publik yang juga sekaligus bertindak sebagai pimpinan. Persekutuan perdata atau persekutuan firma hanya dapat didirikan dan sedikit 2 orang akuntan publik atau 75% dari seluruh sekutu adalah akuntan publik. Persyaratan kantor akuntan publik di Indonesia. Ada beberapa syarat dalam mendapatkan izin usaha tersebut. Berikut di antaranya. Yang pertama, mempunyai izin akuntan publik. Yang kedua, merupakan anggota IAPI. Mempunyai NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Untuk kantor akuntan publik yang berbentuk persekutuan, selain syarat-syarat tadi, juga harus memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama, mempunyai NPWP KAP. Yang kedua, mempunyai perjanjian kerja yang dicatat dan disahkan oleh notaris. Yang ketiga, mempunyai surat izin akuntan publik untuk pimpinan dan rekan akuntan publik. Yang terakhir, mempunyai tanda keanggotaan dari IAPI yang berlaku untuk pemimpin dan rekan akuntan publik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Organisasi Profesi Akuntan di Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia yang selanjutnya disebut IAI adalah organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan Indonesia. IAI menjadi satu-satunya wadah yang mewakili profesi akuntan Indonesia secara keseluruhan, baik yang berpraktik sebagai akuntan sektor publik, akuntan sektor private, akuntan pendidik, akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pajak, akuntan forensik, dan lainnya. IAI bertanggung jawab menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan profesional, menjaga kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan profesional berkelanjutan, menyusun dan menerapkan kode etik, standar profesi dan standar akuntansi, menerapkan penegakan disiplin anggota, serta mengembangkan profesi akuntan Indonesia. Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP. Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik di Indonesia. SPAP merupakan kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis dan aturan etika. Standar auditing merupakan panduan audit atas laporan keuangan historis. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang standar pengendalian mutu. Sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik mencakup struktur organisasi, kebijakan, dan prosedur yang ditetapkan kantor akuntan publik untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesional dengan standar profesional akuntan publik. Sistem pengendalian mutu harus komprehensif dan harus dirancang selaras dengan struktur organisasi, kebijakan, dan sifat praktik kantor akuntan publik. Penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu. Kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang ditetapkan oleh kantor akuntan publik tergantung pada berbagai faktor, antara lain ukuran kantor akuntan publik, tingkat otonomi yang diberikan kepada stafnya dan kantor-kantor cabangnya, sifat praktis organisasi kantornya, dan mempertimbangkan biaya dan manfaat. Kantor akuntan publik wajib mempertimbangkan setiap unsur pengendalian mutu yang dibahas berikut ini, sejauh yang diterapkan dalam praktiknya. Penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian mutunya. Unsur-unsur pengendalian mutu berhubungan satu sama lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab pada forum diskusi. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.